Selamat siang Pak Eri. Selamat siang Pak Agus, apa kabar nih? Baik Pak Eri, ini kebetulan kita tadi lewat ya. Lihat mobilnya Pak Eri parkir. Sudah lama saya nggak ketemu. Saya pengen mampir ngobrol-ngobrol di siang hari. Karena akhir-akhir ini saya lihat di grup agak seru Pak Eri. Pertama saya kepingin karena Pak Eri sebagai yang terlibat ya di dalam pelaku usaha itu. Pertama saya ingin tanya Pak Eri. Apa itu? Terkait dengan pencabutan 126 PT. Kalau kayaknya punya Pak Eri nggak dicabut ya, tapi ini teman-teman kan terdampak Pak Eri. Kira-kira bagaimana Pak Eri menyikapi masalah itu ya? Kita jujur, saya melihat teman-teman ikut prihatin Pak Eri. Ya, yang pertama selamat siang Pak Gus. Siang Pak Eri. Berkenan hadir di kantor office dari Darman ya. Iya. Kebetulan memang Pak Agus ini semenjak sekarang udah mau jadi host nih, sejak jadi pensiun ini. Iya, sudah purna, tapi kita jaga ya Pak Eri. Tetap semangat ya Pak. Ya semangat, dan tali silaturahmi ini tetap dijaga. Kita harapkan masih bisa berjalan. Tapi sebelum saya menjawab, Pak Agus kan banyak kegiatan, saya lihat kegiatan bersepeda sekarang ya. Ya, karena tadi Pak Eri mengisi waktu ya. Pensiunan itu kalau nggak cerdas memanfaatkan momen ya, bagaimana kita masih serasa hidup ya, kita masih seolah-olah memang aktivitas gitu. Kita munculkan Pak Eri, kami mengajak teman-teman di kampung dengan kuis gayeng Pak Eri, kita ajak keliling kota, melihat barangkali ada yang bisa kami sampaikan pesannya ya Pak Eri ya kepada pemerintah kota. Ini Pak Eri saya ingin tahu nih. Ingin tahu apa? Pesan? Iya, saya ingin tahu. Ini kan saya yakin kalau kesannya Pak Eri lebih mendengar daripada saya. Teman-teman ini banyak terdampak masalahnya. Ya memang gini Pak Agus, kita tahu bahwa dengan revisi undang-undang tahun nomor 18 tahun 2017 kita memahami. Tentu dari pihak kementerian juga melaksanakan itu atas dasar undang-undang. Yang memang kalau kita selaku pelaku usaha P3 ini kan sangat kita sayangkan ya. Ya, ini saya pikir kan persoalan dengan pencabutan itu kan dampaknya yang dirasakan oleh teman-teman luar biasa ya. Dari 126 PT, berapa cabang kita nggak ngerti, tapi yang jelas bukan sedikit kan. Yang jelas jumlahnya banyak. Nasib teman-teman terus bagaimana karyawan ini ya, ini yang saya kepingin ngerti. Dinas Tenaga Kerja Kemnaker ya kira-kira membaca enggak gitu loh bahwa ini persoalan nih. Benar nggak sih? Ya kita tentu memang kita sangat sayangkan lah, yang pasti bahwa itu kan P3M cukup lama ya, ada belasan tahun, mungkin ada juga puluhan tahun. Artinya semestinya tidak demikian, karena hak hidup itu kan diatur oleh undang-undang. Nah semestinya kalau kita sangat menyayangkan, tentu akan berdampak dari 444 P3MI itu yang sudah dicabut oleh Kementerian 126. Tetapi di situ kan berdampak, artinya banyak sekali orang-orang yang sudah bekerja lama otomatis itu kan di PHK kan, akhirnya mereka pun tidak bekerja. Belum lagi kantor-kantor cabang yang ditutup, itu berapa ribu. Jadi orang yang tidak bekerja menjadi pengangguran. Nah ini kita tidak tahu bahwa apakah dari pihak kementerian ataupun dari pihak perwakilan rakyat kita yang ada di DPR ini sudah berpikir sampai di sana. Tetapi kita tahu juga yang mana polemik di dalam penempatan itu kan tidak hanya harus dituangkan kepada pelaku itu adalah P3MI. Nah tentunya ada bersinergi baik pemerintah ataupun badan-badan swasta. Nah yang pasti juga rekan-rekan baik dari Aspataki kan sudah melakukan gugatan ke MK. Nah mudah-mudahan kita doakan saja dari rekan-rekan kita yang sudah melakukan gugatan ke MK seperti Aspataki, mudah-mudahan dari pihak Mahkamah Konstitusi berpikir jernih untuk hak hidup warga negara Indonesia yang diatur oleh undang-undang, mudah-mudahan mempunyai jalan terbaik. Ya, selamat sore
sedulur, terutama teman-teman P3MI ya, yang saat ini saya sangat paham dalam suasana dan situasi yang tidak menyenangkan ya, karena kita semua masih di COVID-19 yang akhirnya membuat semua aktivitas, kegiatan dan apapun yang kita kerjakan tidak berjalan. Oke, teman-teman P3MI ya, sebetulnya beberapa hari yang lalu kami kepingin berbincang-bincang ya dengan salah satu tokoh P3MI di Semarang, yaitu Pak Heri Darman. Waktu itu kami sempat datang di kantornya ya, yang kebetulan beliau adalah seorang pengacara yang ingin sedikit memberikan satu ulasan atau masukan ya terkait dengan bagaimana nanti terkait dengan P3MI ke depan ya, setelah kita dilanda COVID-19 ya. Semua sangat merasakan, terutama teman-teman P3MI. Ya, sebetulnya beberapa waktu yang lalu kami ingin membahas ya dengan Pak Heri Darman, apa sih yang nantinya bisa kita perbaiki bersama. Kami hanya ingin memberikan beberapa masukan ya. Namun sebelumnya perkenalkan kami bahwa saya adalah Agus Supriyono, Purnawirawan dari PNS di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang. Kami punya cukup banyak waktu ya terkait dengan masalah penempatan, terutama penempatan ke luar negeri ya. Jadi karena kami cukup lama ya, semenjak 81 sampai kami purna tahun 18 kami ada di penempatan. Jadi kami cukup paham apa yang terkait dengan penempatan itu sendiri. Sebetulnya kami ingin memberikan beberapa hal saja ya, karena saat ini kayaknya teman-teman mau mengerucut ya, mau membahas lebih dalam bagaimana kebaikan atau tata kelola penempatan ke luar negeri ke depan setelah COVID-19 ya. Ini beberapa masukan kami, barangkali bisa dibutuhkan ya nanti oleh teman-teman, yaitu diantaranya menurut kami masih ada pihak ketiga ya, kalau boleh dikatakan ya sponsor ya atau apapun yang ada di penempatan, namun beliau sesungguhnya nggak kita inginkan, tapi ada. Nah, ini yang saya rasa masih terus menjadi gangguan ya di penempatan, karena beliaulah yang sangat menjadi pengaruh bagaimana biaya atau cost structure itu bisa terus menjadi tak menentu ya. Sebetulnya udah berulang kali saya tahu teman-teman P3MI itu membuat kesepakatan ya, bagaimana biaya atau cost structure itu ditekan seminim mungkin supaya biaya penempatan tidak membengkak, dan ini akhirnya kita pahami adalah pro kepada teman-teman PMI ya, karena beliau nanti yang akan menanggung semuanya. Jadi ini yang harus teman-teman sadari, teman-teman pastikan bagaimana membuat biaya ke depan itu biaya yang terukur ya. Biaya yang memang telah menjadi hitung-hitungan yang baik, hitung-hitungan yang kita harapkan bersama. Itu yang pertama ya, masukan kami. Jadi coba pikirkan bagaimana kalau kita menghindari pihak ketiga dan akhirnya kita sepakati memberi pembelajaran kepada PMI itu tahu bagaimana dia akan mendaftar ya, akan mencari penempatan ke luar negeri dengan biaya yang termurah tentunya ya, supaya nanti teman-teman PMI tidak merasa terbebani. Itu yang menjadi masukan pertama kami ya. Jadi yang kedua itu karena tadi kita masih terkait dengan pihak ketiga, akhirnya masalah itu akan menjadi adanya dusta ya di antara teman-teman P3MI itu sendiri. Karena apa? Ya karena terus saling mencari bagaimana melawan persaingan itu dengan cara-cara yang ya tentunya tadi ya, dengan terus persaingan harga yang tidak ada selesainya. Padahal kita semua sadar itu akhirnya menjadi beban juga bagi kita semua atau P3MI. Itu yang menjadi
menurut kami masukan yang kedua. Yang ketiga, kami sebetulnya masih ada ganjilan ya. Kenapa sistem online TKI itu terus seperti ini ya. Jadi contoh aja, kita ada di Semarang, ada satu TKI yang mungkin dari Cilacap atau Banyumas. Untuk mendapatkan ID sampai saat ini, walaupun online itu sendiri sudah ada, anak itu mesti dibawa ke Banyumas atau ke Cilacap. Bayangkan berapa biaya yang dimunculkan ya. Iya, kalau nanti dalam sehari pengurusan itu selesai. Kalau tidak, kita harus menginap, bahkan harus menunggu beberapa hari. Berapa biaya yang harus dimunculkan karena itu. Nah, inilah yang sebetulnya kami masih merasa ada ganjelan. Waktu itu online sudah cukup lama ya dimunculkan. Harapan kami dengan sistem online ini memberikan pelayanan yang mudah dan murah tentunya ya, yang tidak menjadikan berdele-dele ya. Ini yang kami yakini, kalau online sistem nanti bisa dikaji lebih baik lagi menjadi suatu bentuk pelayanan publik yang betul-betul pro pada penempatan ke luar negeri. Jadi antaranya tadi ID kita tidak harus seperti yang kami sampaikan ya. Itu akan menjadi meringankan sekali, dan waktu maupun segala urusan terasa menjadi sangat simpel sekali. Ini yang ingin kami sampaikan ke teman-teman. Nanti mungkin di dalam pembahasan itu bisa dijadikan satu poin-poin yang menjadi hasil yang maksimal ya. Yang keempat ya, bahwa belum kompak ya, dan terkesan masih saling mencari celah yang akhirnya harus menabrak tatanan yang sudah disepakati bersama ya. Ini ya, karena ketidakkompakan teman-teman ya, yang tadi saya katakan masih adanya dusta di antara kita ya, terus akhirnya menutupi segala bentuk manajemen penempatan yang akhirnya menabrak aturan ya, atau boleh dikatakan harus menyimpang. Inilah yang saya katakan belum adanya kekompakan teman-teman di dalam menjalankan sistem penempatan ke luar negeri ya. Yang kelima, menurut kami sebetulnya mudah ya untuk mengetahui siapa yang melakukan penyimpangan itu dan tahu siapa pelakunya. Namun inilah ya, memang dibutuhkan kekompakan ya untuk itu, untuk melawan dan memberikan hukuman supaya tidak selalu terjadi penyimpangan ini. Jadi sebetulnya teman-teman tahu kok ya siapa yang menyimpang, siapa yang melakukan pelanggaran. Namun ya karena ada keinginan juga ingin ikut ya kali ya, dia tidak berani menyelesaikan persoalan tersebut, bahkan sampai memberikan hukuman. Nah, inilah yang akhirnya terus berlarut-larut terjadi dan terjadi lagi. Ya teman-teman, monggo ya, ini hanya masukan kami, barangkali kalau bisa dilaksanakan saya yakin akan membantu. Yang keenam ya, konsisten di dalam melakukan pengawasan dan secara tegas memberikan hukuman. Jadi tadi karena pelanggaran itu masih terjadi di antara ya kita sendiri. Ya, kalau kita berani melakukan secara konsistensi pengawasan itu terus-menerus, dan siapapun yang melanggar, siapapun yang melakukan penyimpangan itu kita hukum, saya yakin ya akan secara pelan-pelan tidak terjadi lagi. Ini ya teman-teman, barangkali ya masukan-masukan yang ingin kami sampaikan sebetulnya, namun tidak ada waktu yang bisa kita ngumpul bareng, tidak ada waktu kita duduk satu meja. Ya barangkali melalui inilah ya kami bisa memberikan satu pandangan ya, mumpung nanti saya lihat teman-teman ini kayaknya di waktu-waktu dekat ingin mengadakan seminar ya, istilah kerennya, atau kumpul bareng membahas bagaimana tata kelola penempatan akan menjadi lebih baik. Teman-teman ya, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ya, dan saya tetap ingatkan tetap di rumah saja ya, karena COVID-19 masih menjadi bencana ya, menjadi wabah yang tidak ada kepastian kapan selesainya ya. Jadi teman-teman harus tetap melakukan hal-hal bagaimana jaga sehat dan selalu semangat tentunya ya.
Oke, salam sukses teman-teman ya. Selamat berjuang, selamat menemukan konsep atau tata kelola penempatan yang semakin baik. Terima kasih dan sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.